Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Masih melanjutkan sistem persamaan linear 3 variabel. Sebagai pendukung pembelajaran hari ini, silakan diputar kembali video pembelajaran sebelumnya tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Pada pembelajaran kita hari ini, saya mau Ananda tidak hanya sekedar menonton, mendengar, dan melihat, tetapi ikut melakukannya. Jadi, disiapkan pena dan bukunya, nanti dituliskan soalnya dan dicobakan menyelesaikan soal sesuai dengan petunjuk yang saya berikan. Hasil pekerjaan Ananda itu nanti difotokan dan dikirimkan ke Google Classroom kita. Cara mengirim tugas sudah saya kirimkan video tutorialnya. Jadi ingat, ambil pena dan bukunya, silahkan diikuti, dikerjakan contoh soal yang sedang kita bahas ini. Dan hasilnya difotokan dan dikirimkan. Mari kita masuk pada pembelajaran kita, sistem persamaan linear 3 variabel. Ini ada contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan gabungan eliminasi dan substitusi. 3P kurang 2Q tambah 2R sama dengan 18, ini kita sebut persamaan 1. 4P tambah 3Q kurang 5R sama dengan 17, kita sebut persamaan 2. 2P kurang Q tambah R sama dengan 7 kita sebut dengan persamaan P3. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Pertama kita melakukan eliminasi. Kita eliminasi variabel R dari persamaan 1 dan 3. Ingat, ini hanya salah satu alternatif. Bisa mengeliminasi Q, bisa mengeliminasi P, bebas ya. Nah, jadi kita eliminasi variabel R. Pada contoh ini kita memilih mengeliminasi variabel R dari persamaan 1 dan 3. Jadi tidak harus 1 dan 3. Boleh 1 dan 2, boleh 2 dan 3. Ini 1 dan 3, nanti 2 dan 3. Mengeliminasi variabel R berarti kita menghilangkan variabel R. Dari persamaan 1 dan 3 berarti kita salin persamaan 1 dari soal tadi, ini persamaan 1. Dan salin persamaan 2 dari soal tadi, ini persamaan 2. Ya. Mengeliminasi R, kita akan menghilangkan R. Agar R bisa hilang, maka koefisien R harus sama. R di sini koefisiennya 2, sedangkan R di sini koefisiennya 1. Supaya koefisiennya menjadi sama, maka si 2 ini jadi pengali untuk yang di bawah. Sedangkan koefisien R1, tidak ada angka berarti 1 ya, menjadi pengali untuk persamaan yang di atas. Jadi dia sifatnya menghilang ya. Nah, 3P tambah 2Q tambah 2R sama dengan 18 kali 1, artinya semuanya ini di persamaan pertama ini kita kali 1. 3P kali 1 sama dengan 3P, tambah 2Q kali 1 sama dengan 2Q, tambah 2R kali 1 sama dengan 2R, sama dengan 18 kali 1 adalah 18. 2P kurang Q tambah R sama dengan 7 dikali 2, artinya 2P kali 2 sama dengan 4P. Ini kita baca min Q. Min Q kali 2 adalah min 2Q. R kali 2 adalah 2R. Sama dengan 7 kali 2 adalah 14. Jadi, sudah terbentuk hasil perkaliannya. Sekarang kita lihat. Kita tadi sepakat mengeliminasi R, menghilangkan R. Syaratnya adalah koefisien R harus sama. Sekarang, setelah kita lakukan perkalian, koefisien R sudah sama. Karena koefisien yang akan kita hilangkan itu tandanya sama, yaitu sama-sama positif, atau kalau nanti kita ketemu sama-sama negatif, kalau dia tandanya sama, maka di sini tanda yang dipakai adalah pengurangan. Jadi di sini kita gunakan tanda kurang. Mari kita lakukan pengurangan. 18 kurang 4. Jadi kita baca, tuliskan, dan tentukan hasilnya. 18 kurang 4. 18 kurang 14 adalah 4. Jadi tulis di sini 4. Saya ulangi. 18 kurang 14 adalah 4. Tulis sini 4. Berikutnya, 2R dikurang. 2R adalah 0. Tidak perlu dituliskan karena kita memang bertujuan mengeliminasi si R. Lanjut ke sini. Nah, di sini saya khawatir di sini terjadi kesalahan. Ini bukan 2Q kurang 2Q. Bukan 2Q kurang 2Q. Tetapi 2Q
dikurang min 2Q. Supaya tidak ragu, tolong ditulis di kertas buramnya. Cara membacanya adalah 2Q dikurang min 2Q. Sehingga hasilnya adalah positif 4Q. Maka kita tulis di sini 4Q. Tulis di sini 4Q. Ya. Saya ulangi. Cara membaca ini 2Q dikurang min 2Q. Kalau kita tuliskan kertas buram kita, dia jelas nampak ya, sehingga menjadi 4Q. Nah, di mana kita tuliskan 4Q? Nah, kita tuliskan di sini 4Q. Berikutnya, 3P dikurang 4P. Jadi kita baca 3P dikurang 4P. Itu adalah min P. Nah, tulis di sini min P. Sehingga terbentuk persamaan baru. Silakan dituliskan ya. Terbentuk persamaan barunya adalah min P tambah 4Q sama dengan 4. Min P tambah 4Q sama dengan 4. Ini kita sebut dengan persamaan keempat. Jadi, lahir persamaan baru yang bernama persamaan keempat. Kita lanjutkan. Karena tadi kita mengeliminasi si R, maka untuk langkah berikutnya kita harus tetap mengeliminasi si R. Tapi dari persamaan yang berbeda. Kalau tadi dari persamaan 1 dan 3, sekarang kita pilih 2 persamaan lagi, 2 dengan 3. Atau boleh 1 dengan 3. Di sini kita memilih 2 dengan 3. Yang penting berbeda dengan ini ya. Salah satunya sama boleh. Jadi kita eliminasi 2 dengan 3. Caranya, salin persamaan 2 dari soal. Ini persamaan 2 dari soal. Salin persamaan 3 dari soal. Ini persamaan 3 dari soal. Karena kita akan mengeliminasi R, ingat, karena awalnya R, maka berikutnya langkah kedua juga masih R. Mengeliminasi R, maka syaratnya koefisien R harus sama. Koefisien R di sini adalah min 5, atau kita ambil angka si 5-nya saja. Koefisien R di sini adalah 1. Maka si 5 ini kita jadikan pengali di bawah, si 1 kita jadikan pengali di atas. Sama dengan penjelasan tadi. Baris pertama semuanya dikalikan 1. Apa hasilnya? 4P kali 1 adalah 4P. 3Q kali 1 adalah 3Q. Jadi sini 3Q. Min 5R kali 1 adalah min 5R. Sama dengan 17 kali 1 adalah 17. Jadi dituliskan titik-titiknya ya. Berikutnya, baris kedua ini kita kalikan semuanya dengan 5. Menjadi apa dia? 2P kali 5 adalah 10P, tulis ini 10P. Min Q kali 5 adalah min 5Q, ini dia. R kali 5 adalah 5R. Jadi tulis di sini 5R. Jangan lupa tulis ini 5R. 7 kali 5 adalah 35. Nah, sekarang kita mau mengeliminasi si R. Syaratnya koefisien R harus sama. Supaya sama, maka ini kali 5, ini kali 1. Sehingga kita dapat koefisien R di sini sudah sama, yaitu 5. Sini juga tadi adalah 5R ya. Nah, tapi tandanya berbeda. Di sini negatif dan di sini positif. Karena tanda yang akan kita hilangkan itu berbeda, maka tanda yang kita gunakan adalah penjumlahan, tanda tambah. Ingat, kalau tanda yang akan dihilangkan sama, maka pengurangan. Kalau tanda yang akan dihilangkan berbeda, maka tandanya tambah. Jadi di sini min 5R, sini positif 5R. Jadi ditambah. Mari kita tambahkan. 17 ditambah 35. 17 tambah 35 adalah 52. Silakan ditulis di sini 52. Ini si R sudah hilang. Si R sudah hilang, nggak perlu diproses. Ingat, tadi apa di sini ya? Tadi di sini adalah 3Q. Nah, ini mari kita baca. Ya, 3Q ya. Ya, ini 3Q tadi. Kita baca. 3Q ditambah min 5Q. Jadi cara membacanya ini ikut dibaca sebagai milik si 5 si min ini. 3Q tambah min 5Q. Itu adalah min 2Q. Maaf, ini bukan R tapi ini Q. Tolong diganti. Ini adalah Q. Saya ulangi. 3Q ditambah min 5Q adalah min 2Q. Min 2Q. Ini dia. Kenapa min? Silakan tuliskan di kertas buramnya. 3Q tambah min 5Q adalah min 2Q. Ingat, ini bukan R tapi Q.
Berikutnya P. 4P ditambah. Siapa ingat berapa ini tadi? Ini adalah 10P. Jadi 4P tambah 10P adalah 14P. Sehingga lahirlah persamaan kelima, persamaan baru berikutnya adalah 14P kurang 2Q. Ingat, ini adalah 2Q sama dengan 52. Ini kita namakan persamaan kelima. Jadi, kita sudah menemukan persamaan baru, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Langkah selanjutnya, kita eliminasi Q dari persamaan 4 dan 5. Sekarang kita bekerja dengan persamaan baru yang kita dapatkan, yaitu persamaan 4 dan 5. Salin ulang persamaan 4, salin ulang persamaan 5. Yang kita eliminasi adalah Q, berarti kita akan menghilangkan Q. Syaratnya, koefisiennya harus sama. Di sini belum sama, maka 4 jadi pengali di sini, 2 jadi pengali di sini. Kita kalikan, silakan dikalikan ini dengan 2, apa hasilnya? Dikalikan ini dengan 4, apa hasilnya? Karena kita mengeliminasi si Q, nanti si Q akan habis, akan hilang dia, menjadi 0. Akan tinggal si P. Berapakah P? Temukanlah P-nya. Berikutnya, eliminasi P dari persamaan 4 dan 5. Salin ulang persamaan 4 dan 5 tadi, ini dia. Mengeliminasi P, berarti kita menghilangkan si P. Supaya hilang, maka koefisiennya harus sama. Di sini koefisien P adalah 1, di sini 14. Maka 14 menjadi pengali untuk di atas, 1 menjadi pengali untuk di bawah. Kalikan ini dengan 14, apa hasilnya? Kalikan ini dengan 1, apa hasilnya? Karena kita mengeliminasi si P, maka si P nanti akan 0. Apa yang tinggal adalah si Q. Si Q yang tinggal. Berapakah Q-nya kita peroleh? Nah, jadi dari sini dapat P, dari sini dapat Q. Nah, sudah 2 yang kita dapatkan. Kita sudah mendapatkan nilai P, sudah mendapatkan nilai Q. Langkah terakhir, kita melakukan substitusi. Inilah yang saya katakan gabungan, ya. Substitusikan nilai P yang kita dapatkan tadi, berapa nilainya tadi? Isi ke sini, dan Q, berapa nilai Q tadi, isikan ke sini, Q persamaan 3. Tidak harus persamaan 3, boleh persamaan 1, boleh 2, boleh 3. Kita pilih yang mudah. Apa persamaan 3? Mari kita lihat kembali soal kita. Ini soal kita. Kita boleh memilih persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Tapi karena kita akan mencari CR yang paling kecil adalah terletak di persamaan 3, berarti yang mudah adalah persamaan 3. Makanya saya memilih persamaan ketiga. Ingat, ini persamaan 3 ya. Nah, ini dia. Substitusikan nilai P dan Q ke persamaan 3. Salin ulang persamaan 3, ini persamaan 3-nya. 2P artinya 2 kali P. 2 kali, berapa nilai P yang kita dapatkan tadi? Dikurang Q, kurang Q. Ganti Q-nya dengan yang kita dapatkan tadi. Tambah R sama dengan 7. Ini dengan ini bisa diselesaikan. Tambah R sama dengan 7. Maka berapakah R-nya? Maka kita perolehlah nilai R. Dengan demikian kita peroleh nilai P, nilai Q, dan R. Karena yang ditanya adalah himpunan penyelesaian, maka jawabannya harus dalam bentuk himpunan, yaitu kurung kurawal. Apa angka yang kita isikan? Isikan nilai P, isikan nilai Q, isikan nilai R. Demikianlah penjelasan tentang lembar kerja ini. Silakan dicobakan. Ini adalah lembaran kerja bagi Anda. Sambil menonton tentu harus sambil menuliskannya. Selamat belajar. Kirimkan tugasnya sesegera mungkin sehingga kita bisa lanjut kepada tugas-tugas yang lainnya. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Ya, kalau sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.